dan 18 ya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat membeli atau menjual, nggak bisa beli atau jual, selain dari mereka yang punya tanda itu, yang pakai tanda itu. Ya, kata tanda di situ mark grafir, ya digrafir. Itu grafir beneran grafir ya, beneran digrafir itu. Nah, tanda itu yaitu nama binatang itu atau bilangannya. Itu pakai nama itu atau bilangan namanya. Ya, nama binatang itu, nama binatangnya itu atau bilangan namanya. Kemudian yang penting di sini ialah hikmah, barang siapa bijaksana baiklah ia menghitung, disuruh dihitung, ya, suruh count, ya, suruh dihitung bilangannya. Karena bilangnya seorang manusia, bilangannya ialah 666. Nah, tulisnya 666. Jadi itu sebuah penjumlahan. Ya, sebuah penjumlahan. 666. Kemarin kan saya bilang, bilangan yang punya angka, letter yang jadi angka, itu cuma Ibrani dan Yunani. Itulah faktanya. Di zaman modern ini, ya, bilangan di zaman modern ini, ya, today, letter sama dengan number. Itu cuma apa? Ibrani dan Yunani. Ya. Jadi kemungkinan itu dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Yunani. Jadi bukan dalam A, B, C, D, E, F, G, H, A, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, dan seterusnya. Karena bilangan yang langsung mewakili angkanya adalah Ibrani dan Yunani. Itu today ya. Today. Hari ini. Nah, lalu kita akan belajar sejarah, selalu sejarah. Angka-angka ini kita belajar dari sejarah. Ya. Ini today ya. Kalau Anda lihat, ya, dalam bahasa Inggris ya, thus no one was allowed to buy or sell things unless he bore the mark of the beast, that is his name or his number. This calls for wisdoms. Let the one who has insight calculate, disuruh calculate the beast number for its man's number. And his number is 666, bukan 666. Ya, bukan ses, bukan 666, tapi 666. Nah, itu Anda harus jeli. Jadi, jangan menyamakan barcode yang 666 itu dengan ini. Karena tidak. Itu bukan 666. Itu adalah 666. Ya. Nah, tapi kalau Anda lihat, ternyata pernah ada penemuan suatu manuskrip tua yang dipakai di zamannya Polikarpus dan kemudian di zamannya Irenaeus disangkal oleh Irenaeus. Irenaeus ini adalah muridnya Polikarpus. Polikarpus adalah muridnya Yohanes. Bahwa ada dulu itu namanya bukan 666 justru, tapi 616. Ada angka 616. Bukan 666. Nah, ini kemudian menjadi polemik di zamannya Irenaeus, tapi kemudian diputuskan ini tidak ada. Yang benar adalah ini. Karena didasarkan ngitung Kaisar Nero. Kaisar Neron. Neron ya, Kaisar Nero. Kaisar Neron, ya.
Nah, ini 666. Dijumlah ya, pakai Aramaik. Dijumlah sesuai Aramaik atau Hebrew ya. Sebenarnya namanya Hebrew, karena Aramaik itu nggak kenal letternya. Letternya itu dari Hebrew mereka. Nah, kemudian, ini 666. Tetapi, para apologia yang tetap bertahan dengan 66, dia bilang, oh enggak, Neron ini kan gramatikalnya bukan Neron, pakai N. Yesun, Paulin, Yesun. Terus si siapa, kata nama itu di belakangnya ada N, Marion. Nah, itu adalah sebuah gramatikal kalau dia menjadi nominatif, kalau nggak salah ya. Tapi yang benar adalah Ihsan. Mati, Pak. Oke, cek suara. Yang lain bagus? Bagus, Pak Paul. Oke, nggak apa-apa. Ini saya teman-teman yang ada di live YouTube, mohon cek suara bagus ya. Saat ini sudah penuh, sudah 40 ya. Ini saya hold karena saya usahakan supaya jangan ngerobot suaranya. Nah, teman-teman, ini supaya rame penontonnya diviralkan dong, ya. Oke, kita balik ya. Nah, maka yang benar ada Kaisar Nero, ya. Dan jumlahnya adalah 616. Begitu ya, itu apologianya dulu. Karena waktu itu mereka yakin sekali bahwa Nero adalah sang antikris. Tapi ingat, Nero itu sebelum tahun 70. Sedangkan Rasul Yohanes nulis Wahyu itu sekitar tahun 90. Jadi Nero sudah mati saat itu. Nah, jadi ini bukan cerita tentang Nero lagi sebenarnya. Makanya saya nggak bahas ya, cara ngitung Nero ini kelamaan. Jadi ini bukan cerita Nero. Sekarang masalahnya ya, angkanya 666 atau 616. Nah, hari ini semua manuskrip Sinaiticus, Alexandrianus, Vaticanus pakai 666. Tetapi Papyrus 115 dan beberapa, ada 4 kalau nggak salah, ada 4 manuskrip yang menggunakan 616. Nah, lalu kita akan lihat, loh, kok ada 2? Lihat di dalam Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota, ya, atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua. Satu iota. Iota itu lambangnya begini nih. Nah, kalau di dalam bilangannya itu 10. Satu iota. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, balik lagi tadi ya, ini kan 666, ya kan? 666, ini 616. Ini adalah satu iota. Angka 10-nya di situ adalah iota bentuknya. Ya, saya tunjukkan ke Anda. Nah, ini ya. Ini manuskripnya, Anda bisa cek juga di wiki ya. Tadinya, lihat ya, 666 ini bentuknya adalah ini ya. Yang saya link tadi di bawah ya. 666 adalah C stigma. C sama stigma. Saya gedein ya. C sama stigma tadinya. Ya, yaitu 666. Jadi dia pakai kata C di tengahnya ini. Nah, tapi apakah iota? Iota adalah ini. Iota yang di tengah ini. Ya. Di satu iota pun tidak akan lenyap. Dan itu tetap masih ada ya. Manuskripnya itu sampai hari ini ada di Prancis ya. Manuskripnya itu. Nah, jadi, saudara, kita lihat ya, kita balik lagi. Manuskrip ini menuliskan 616 dan 666. Oke, sekarang kita anggap dua-duanya itu ada.
Nah, jadi kita akan merujuk ke 666 atau 616. Dan lucunya dari semua teks begitu banyak, seluruh teks di dalam perjanjian baru yang begitu banyak, manuskrip yang begitu banyak, yang beda cuma ini saja. Dari semua teks-teks kanon perjanjian baru, yang beda itu cuma ini, wahyu ini. Dan di seluruh wahyu, yang lebih tepatnya lagi, di seluruh kitab wahyu yang ada manuskripnya, yang beda cuma angka ini, 666 atau 616. Nah, kemarin kan kita bilang kan, Wahyu 13 di video-video yang lalu, baik video tentang second coming maupun di teori konspirasi, kemarin saya sudah, bahwa Wahyu 13 adalah cerita, Wahyu 12 adalah lahirnya Israel dan gereja. Ya, Wahyu 12. Wahyu 13 adalah lahirnya Islam di perikop pertama dan lahirnya antikris di perikop yang kedua. Jadi angka 666 atau 616 ini seharusnya mewakili. Kalau Anda lihat, ya, nah, Anda akan kenal ini ya. Oh, ini bendera ISIS, bentukan Amerika, Pak. Nggak urusan. Pokoknya ini, lafaz ini ada. Lafaz ini, simbol ini ada. Dan ada di semua bendera-bendera HTI, bendera-bendera orang-orang Islam yang ingin bikin khilafah. Ya, tulisannya, ini kan lam, alif, ha. Ya, la ilah. Nah, ini kan lam, alif, lam, ha, la ilaha, i, Allah. Dia bilang begitu kan. Nah, bacanya la ilah, la. Terus di sini, atasnya tulisannya Allah, bawahnya tulisannya Rasul, bawahnya lagi tulisannya Muhammad dibalik. Cuman katanya lihat, Allah, Rasulnya Muhammad kan harusnya bacanya kan. Oh enggak, ini bacanya Muhammad, Rasul Allah. Tapi kan kalau lihat dari atas ke bawahnya kan, ini kan Allah tulisannya kan. Ini kan Rasul. Ya kan? Ini kan Muhammad ya. Jadi Allah ini Rasulnya Muhammad. Memang kan Allah kan disuruh-suruh. Kalau dia sange, turun ayat. Kalau dia pengen bunuh orang, turun ayat. Kalau dia bikin dosa, kepergok selingkuh, turun ayat. Habis kepergok tidur sama istri sahabatnya, turunlah surat Isra Mi'raj. Terus begitu terus. Nah, itulah Muhammad, ya Nabi. Makanya Nabi yang tidak pernah bikin salah. Kenapa? Karena setiap kali bikin salah, turun ayat. Supaya kesalahannya jangan salah, karena sudah ada ayatnya. Nah, ini sama. Jadi Allah itu adalah suruhannya Muhammad sebetulnya kan. Allah itu suruhannya Muhammad. Artinya kan begitu. Allah Rasul Muhammad. Ya, tulisannya di atasnya begini. La ilaha itu ya. Nah, coba loh, kan tulisan Arab tidak ada angkanya. Ya, sekarang angka dengan tulisannya beda. Hari ini angka dan tulisan di Arab itu beda. Hari ini. Tapi kita bilang lagi, dulu tidak. Dulu sama. Saya tunjukkan ke Anda. Ada yang namanya abjadi sequence ya, di common abjadi sequence. Nah, ini bacanya abjad hawas huti kalaman safas karasyat takadasah. Atau mereka kemudian lantunkan. Jadi Abu Jadin hawasin hutia kalaman safas urisatakut dasuh. Jadi semua ada angkanya dari alif, ya alif bata jam, ya alif bata sim, ya dan sampai itu semua ada angkanya semua, ya kan? Alifnya 1, alif batanya 2, simnya 3, ya itu ada angkanya semua. Mereka menggunakan abjad perbandingan abjad Aramaik atau Ibrani. Karena bahasa Arab berasal dari Aramaik. Dan cara menghitungnya huruf Aramaik sama dengan huruf Ibrani. Jadi urutannya seperti itu. Ini ada di wiki juga ya. Anda bisa cek di wiki Arabic Letters. Yang sekarang udah enggak. Tapi dulu dihitung seperti ini. Zaman itu tuh dihitung seperti ini. Makanya ada sebut Abu Jadin, Hawasin, Hutiyah, Kalman, Safas, Kurias. Takut, Dasuh.
dibikin seperti itu. Jadi kayak jembatan kletek diakronimkan gitu ya. Dan itu semua ada angkanya. Ya, Anda bisa dari situ ya. Nah, ini namanya abjadi kan, abjadi. Anda bisa lihat abjad itu loh, abjad. Kata abjad itu dari alif batazim ya, itu dari abjad. Itu alif batazim itu kan. Anda bisa lihat dari situ. Judulnya ini ya, Arabic alphabet. Ya, ini ada semua. Nah, zaman dulu tuh seperti ini, terus diturunkan jadi Makribian, ya kan? Habis dari Makribian jadi Hijaz, ya. Yang terbaru adalah yang ini sekarang yang di bawah. Tapi dulunya pakai ini. Pertama kalinya mereka pakai ini, pakai common jadi sequence. Karena mereka corresponding ke Aramaic letter, Samek Semkatol, gitu ya, Arabic letter dari Aramaic. Tadinya begitu. Nah, ini saya ringkas, saya masukkan ke sini. Ke sini, ya. Jadi angka-angka Arab itu dari situ. Nah, kemudian saya lihat ya, ini ya tadi ya, ini kan la ilaha Muhammad Cabulullah kan. Sekarang kita lihat, kalau kita hitung la ilaha ya kan Muhammad Cabulullah, maka kalau la ilahanya dijumlahkan tadi kan 30 tambah 1 tambah 1 30, ya kan, lam alif lam ha, ya kan, lam alif lam alif lam ha, 30 tambah 1 tambah 1 tambah 30 tambah 5. Karena tadi ini ya, kita masukkan ke ini nih. Saya masukin dulu nih. Ya. Ya, ini kan lam alif lam ha 30, lamnya kan 30. Ini kan lam 30. Itu tebel nih tintanya nih. Lamnya kan 30. Alifnya kan 1. Ya kan? Nah, ini juga sama. Alif lam alif. Jadi kalau dijumlah 67 32, ini juga 66. Kata Allah itu kalau dijumlah alif lam ha itu nya kan 5, jadi 66. Muhammadah kalau dijumlah angkanya 89. Kata Rasul kalau dijumlah angkanya 96. Ini kalau jumlah kayak 66, sehingga kalau jumlah 616 tadi ya. Tadi pakai papirus. Loh, 616 kan? Ini 616. Nah, kalau 616 berarti kan tadi angkanya pakai yang papirus. Tapi Pak, yang papirus kan nggak kepake. Nyatanya sekarang semuanya pakai 666. Ya, oke, sekarang kita pegang ada angka 666. Ini adalah jumlah dari Allah. Tadi ya, dari benderanya si Muhammad, bendera perangnya Islam Khilafah 616 sesuai dengan tadi Wahyu 13:18 versi papirus, versi zaman Polikarpus, yang kemudian sama Irenaeus bilang nggak ada, itu adanya 666 karena ngitung angkanya Nero N. Nah, tapi jawabannya enggak, Nero itu nggak ada N-nya. Oke, sekarang kita pakai, kenapa bisa selisih 50? Firman Tuhan, ingat ketika perempuan Samaria mempersoalkan, nenek moyang kami menyembah di gunung ini, tetapi kalian bilang menyembah harus di Yerusalem. Terus Yesus jawabannya, dia tidak akan mengkotor dua-duanya. Yang dimaksud oleh perempuan Samaria dalam Yohanes 4 itu, ya, itu lagi cerita Torah Samaria yang sudah dikutak-katik-katuk sama Raja Israel, supaya mereka jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Yesus bilang, oke, itu semua sudah selesai semua, kamu nggak usah pusing. Karena nanti ada tiba saatnya, engkau akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan di sini atau di sana. Jadi langsung. Nah, sekarang kita tidak mau memperdebatkan 616 dengan 666.
Tetapi kenyataannya jumlah ini adalah 616, bukan 666. Nah, nanti Anda kan, kita lihat ya, angka 616-nya ini, jumlahnya 616. Kalau jumlahnya 616, maka dia akan digrafir. Ya, 616 itu digrafir. Pak, jumlahnya 666, Pak, bukan 616. Ya, nanti tunggu. Kita 616 dulu. Kalau itu angkanya ada tetap 616, maka digrafir seperti ini. Ya. Dan itu sudah dilakukan oleh ISIS ya. Tato-tato, budak ditato, apa ditato, itu sudah dilakukan oleh ISIS. Bahkan ada yang digrafir, tulisannya kafir. Digrafir, tulis kafir sama ISIS itu. Nanti salah satu beritanya mau saya tunjukkan ke Anda ya, salah satu beritanya. Nah, kemudian kalau Anda lihat, maka akan digrafir juga di kepala seperti ini. Ya, tentu item-itemnya nggak ada, yang ada itu cuma tulisannya itu. Taruh di kepala Anda, itu benar-benar digrafir. Mereka itu barbar sekali. Anda harus percaya, itu mereka itu barbar. Pak, nggak beradab, iya memang mereka itu biadab. Mereka akan perlakukan kamu seperti binatang. Tato seperti itu. Kalau kamu nggak punya itu, kamu nggak bisa transaksi. Lo kan pakai microchip, Pak. Oh, itu nggak ada. Mereka semua pakai dinar. Yang tidak punya ini, kamu nggak dikasih dinar. Oh, mereka kan pakai kembali ke tradisional. Microchip apa segala macam itu akan error semua nanti. Jangan Anda berpikir nggak bisa berbalik loh dunia ini ke titik zero lagi ke zaman batu. Bisa, dunia sudah pernah kembali ke zaman batu ketika Islam masuk. Ketika Islam masuk menguasai dunia, menguasai sepertiga dunia, ya di tahun 700 sampai tahun 900, dunia itu kembali ke zaman batu loh. Peradaban itu kembali ke zaman batu. Anda mau ngikuti Saim Sayyidi, Anda akan masuk ke zaman peradaban zaman batu loh. Nggak usah pakai banknote, nggak usah pakai ATM, pakainya dinar nyimpen emas. Dan ketika dunia kolaps, perekonomian dunia kolaps, ya, mereka nyimpen emas loh. Jadi tidak ada benernya juga, karena kalau emas itu kan tidak akan lekang oleh waktu, emas itu. Kalau microchip kan begitu goyang kan ganggu semua, perekonomian dunia kan terganggu semua. Begitu mata uang itu hancur semua, kan itu hanya angka-angka saja. Dan sistem khilafah itu dengan sistem dinar emas, menyimpan dinar emas itu akan membuat mereka menjadi powerful. Yang punya emas, mereka kuasai itu. Kamu tidak punya emas, ya kamu tidak punya tanda ini, kamu nggak bisa beli dinar, nggak bisa pakai dinar sama dirham. Maka kamu harus punya tadi. Tato bener-bener 616 tuh Pak, 616 bukan 666. Iya, ini di papirus 15. Biasanya sekarang bagaimana bisa menjadi 616? Ya. Ya, polisi temukan lambang ISIS di Kupang. Ya, salah satunya itu ya. Nah, saudara pernah lihat lambang ini enggak? ISIS dia kasih stempel di badannya orang-orang Kristen yang tidak mau jadi Islam. Stempel. Ini tanda nun ya. Jumlahnya itu 50. Ya, nun 616 tambah 50. Kayak sama Nero ya. Nero tambah N, Neron. Tadi 616 tambah 50. Jadilah 666. Jadi nanti tanda ini akan diperuntukkan kepada orang Kristen. Ini. Selain Anda ditandai ini, Anda akan ditandai nun juga, bahwa berarti Anda Nasrani. Kalau yang orang Islam, cuma tanda ini saja. Tapi begitu kamu Kristen, kamu akan ditandain ini. Yang tandai nun. Tandai di tangannya ini, lafaz Allah di tangan kanannya, kemudian jidatnya Anda akan ditandain ini. Jadilah 666. Itu sejarah sudah mencatat. Ya, ISIS itu sudah kasih tato. Ya. ISIS itu sudah pernah kasih tato. Sebentar.
ISIS ini ya, wah ini biadab sekali ini ya, di Morning Star News ya, ini situs resmi ya, humanitarian catastrophe in Mosul, Iraq, demands response. Orang Kristen semua dikasih tanda ini. Ya, semua orang Kristen di Mosul itu dikasih tanda ini. Nun. Ya. Terus kemudian dibikin bercanda, dibikin bagus-bagus, kasih salib, kasih segala macam sama orang Kristen sana buat gocekan. Tetapi ini adalah sebuah krisis kemanusiaan. Orang kayak binatang ditandai, tato. Pak, Islam nggak boleh tato. Itu teorinya. Pada kenyataannya, ya hari ini orang-orang Islam itu masih ditato. Karena masalah agama, masalah suku, masalah identitas, terutama di Irak. Orang-orang Islam itu ditato. Mereka punya pasukan elit ditato. Mereka punya apa ditato. Ya nanti ada secara teori orang Islam itu tidak boleh ditato katanya, tetapi hadisnya itu tidak pernah terkonfirmasi. Nah, ini contohnya nih ya. Saya ada satu jurnal ya riset tentang tato. Ya, Islam and Tattooing ya. Secara teori Islam itu nggak boleh ditato. Makanya Mualaf Center bikin program menghapus tato. Tetapi orang-orang Islam di Irak yang terlibat dalam pasukan perang mereka mentato dirinya. Mereka ditato. Itu di Sudan, di mana-mana, Islam itu masih menggunakan sistem tato. Ada, itulah kenyataannya. Itulah faktanya. Ya. Nah, nanti di bagian terakhir, ya, ini tuliskan di situ. Bagian terakhir. Ini jurnal ya. Bahwa secara kenyataan, secara conclusion-nya, ini ya, mereka itu nggak boleh ditato. Tapi mengabaikan itu, pada kenyataannya ada tato mereka. Dibolehkan. Tadi ya, kesimpulan dari jurnal ini. Secara teori, semua mayoritas orang Islam bilang nggak boleh. Pengajaran-pengajaran kalau di negara Islam yang nggak perang. Begitu di negara Islam yang perang, mereka pasti ditato. Lucu ya? Itu kenyataannya. Jadi memang ada perempuan yang ditato, malah ada yang alat kelaminnya itu, labia mayoranya itu, bibir vaginanya itu ditato. Buat kepemilikan budak. Ya, itu ditato. Sistem tato itu ada. Anda kalau nonton filmnya Mumi itu ya, Mumi Return, kan mereka Allah Akbar gitu kan. Nah, mereka itu tatoan semua itu. Ya, itu tatoan semua juga. Itu praktek-praktek tato itu ada. Itu memang itu film Hollywood ya, tetapi itu praktek-praktek itu ada. Itu saya lagi menunjukkan Anda bahwa praktek itu ada. Kita kembali ke gambar. Jadi nanti Anda akan ditato Nasrani. Ini N Nasrani artinya ya. Artinya Nasrani. Ditato Nasrani. Gitu ya. Nah, selain Anda ditato pakai tadi, pakai apa? Syahadat tadi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Anda juga ditato dengan nun, huruf nun yang jumlahnya 50. Sehingga jumlahnya tetap 666 jumlah bilangan itu. 616 ditambah 50 tetap 666. Gitu ya. Jadi kita tahu siapakah antikris itu. Sudah jelas Islam yang ingin khilafah. Islam yang ingin mendirikan khilafah itulah antikris. Itu ya. Moga-moga Anda tercerahkan dengan ini ya. Ini juga bisa bulan dan bintang ya. Tapi saya nggak mau mencocokmologi begitu. Itu namanya cocokmologi. Tapi kita yang sudah kenyataan saja, yang sudah terjadi. Jangan bilang itu bulan bintang. Ini adalah huruf nun yang artinya Nasrani. Ya. Ini adalah syahadat. Makanya kan kemarin saya bilang, Anda kalau di microchip, nggak masalah. Yang penting Anda jangan disuruh baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya nggak apa-apa kalau bilang Muhammad Rasulullah. Tapi Anda jangan bicara mengakui Muhammad sebagai Rasulnya Allah. Berarti Anda menyangka Yesus. Anda antikris, Anda akan terlibat di situ. Tapi kalau Anda pakai chip, mau dibokong, mau dititit, mau dijidat, mau di bibir, nggak urusan. Yang penting Anda jangan bersyahadat, jangan menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ya. Dan nanti akan tiba saatnya Anda digrafir, benar-benar digrafir, ditato.
ditato benar-benar, digrafir, ya, digrafir benar-benar ini, dan digrafir ini, karena Anda orang Kristen, Nasrani, N, maka jumlahnya sama dengan 666, tetap 666. Ini pun benar, ini pun benar, ini pun ada transkripnya, ya, di Papirus 115, ini pun ada manuskripnya di Codex Alexandrianus. Semoga teman-teman diberkati. Viralkan ya. Nanti video ini saya potong khusus, nanti taruh di hagios.euro. Ya, keterangan ini saya potong khusus di Hagios Eropa, ya, YouTube-nya. Itu ya. Terlek ya. Anda jadi teman-teman nggak usah ngarang-ngarang, nggak usah berkonspirasi. Udah cukup jelas. Kenapa? Karena Anda berkonspirasi, jadi Anda malah nggak jelas. Contohnya, Kisah Rasul, Wahyu 13. Ya, nih kita tak tunjukkan ayatnya nih, Wahyu 13. Lihat ya, aku lihat seekor binatang keluar, bertanduk 10, keperkara 7, itu adalah khilafah ya, 7 khilafah, itu 10 khilafah berasal dari 7 khilafah. Itu ya. Nama-nama hujat itu bukan anjing bangsa Cibai, bukan ya. Hujat itu adalah nama-nama hujat itu adalah gini, orang Yunani bicara tentang bait Allah. Itu hujat. Yesus berkata aku anak Allah, itu hujat. Ya, itu yang disebut dengan hujat. Jadi bukan anjing bangsat lo, bukan begitu ya. Cibai lo, itu bukan hujat itu. Tapi yang disebut nama-nama hujat adalah ketika Yesus berkata aku anak Allah. Sama ketika Muhammad bilang bahwa Yesus bukan Allah. Bahwa Yesus tidak disalib, itu hujat itu. Kalau Muhammad hidup di zaman Prancis, hidupnya di Prancis, ya, itu udah dibunuh tuh Muhammad bilang bahwa Yesus tidak disalib. Udah dipakai gilotin, dipenggal itu, berkata Yesus nggak disalib. Cuman dia kan ngomongnya di Arab, ya kan? Nah itu. Terus binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, seterusnya ya. Terus maka tampaklah padaku suatu kepala membahayakan hidupnya, seluruh dunia heran mengikuti binatang itu, menyembah naga itu, memberikan kuasa kepada binatang itu. Ya, terus lihat. Nah lihat ya, ayat 7 nih. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang kudus, Bizantin, untuk mengalahkan mereka, dan kepada dia diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Orang Afrika Utara, ya, seluruh Jazirah Arab, ya, bahkan Spanyol, Andalusia, itu semua sampai ke Nusantara ya. Itu kan sekarang ditaklukkan sama Islam kan, oleh agama Islam, walaupun miskin melarat ya, ditaklukkan, tetapi ditaklukkan lagi sama orang-orang kudus ini kan. Tetapi Bizantin kan jatuh kan. Jadi sebelum Muhammad bernubuat itu, ini sudah dinubuatkan. Ia diperkenankan untuk berperang melawan orang kudus untuk mengalahkan mereka. Bizantin itu kan kalah kan. Tahun 1453. Ya kan? Nah, terus ini kita lihat nih, binatang lain bertanduk. Inilah antikris ya. Lihat. Kepadanya memberikan nyawa kepada batu binatang itu semua detail ya. Dan nih, tidak ada seorang, ini akan terjadi ketika antikris datang. Ia tidak seorang pun membeli atau menjual selain daripada mereka memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu, bilangan namanya. Ini tadi sudah saya terangkan. Nah, nanti lihat dan seterusnya ya, sampai ayat 18. Jadi ini semua sudah ada, sudah ditulis ya. Nanti lihat ada Gog Magog. Ya, ada Gog Magog di sini. Ya, Gog Magog. Wahyu 20 ayat 8 ya. Ditulis jus majus itu ya. Ini ada Gog Magog, Wahyu 20 ayat 8, udah pernah ditulis. Dan dia pergi menyesalkan segala bangsa-bangsa keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Dan mereka akan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sampai dengan banyak pasir di laut. Ini perang Armageddon nanti ya. Itu semua nanti baca ulang, pasti diulangi. Wahyu 13 sampai 22. Itu semua yang Muhammad ngomong itu semua sudah ditulis di sini semua. Dan Muhammad hanya mengutipnya aja. Dan memutarbalikannya.